Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada henti puji syukur selalu kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak kenikmatan dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan anugerah kenikmatan itu bisa selalu kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita malam hari ini di masjid ini selalu mendapatkan cucuran rahmat, barakah dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk di malam yang ke-7 atau ke-8 ya. Artinya kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan, ada yang mungkin 6 hari, ada juga yang 7 hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama dari Ramadan kemarin hingga hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan selalu keistiqomahan paling tidak selama bulan Ramadan. Jamaah dimuliakan Allah, tidak ada satu ibadah pun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali selalu ada tujuan, selalu ada hikmah kenapa kita diperintahkan untuk melakukan ibadah ini dan ibadah yang itu. Termasuk juga saat berkaitan dengan perintah maupun juga berkaitan dengan larangan. Tidak ada satu perintah pun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya kecuali memiliki tujuan. Demikian pula tidak ada satu larangan pun yang itu dilarang dalam agama kecuali juga memiliki tujuan. Ada hikmah, ada pelajaran di balik semua itu. Termasuk juga ibadah yang saat ini sedang kita lakukan di bulan Ramadan berupa puasa. Puasa disyariatkan oleh Allah bukan agar kita ini lapar dan haus, tapi puasa yang disyariatkan memiliki banyak hikmah sebetulnya. Paling tidak bisa kita ambil 3 hikmah dari disyariatkannya Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa tersebut. Dengan harapan saat kita mengetahui hikmah-hikmah itu, kita akan semakin termotivasi dan juga mungkin bisa juga semakin bernilai khusyuk dan juga tumakninah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Paling tidak ada 3 hal hikmah yang ada di dalam pensyariatan puasa Ramadan. Ada hikmah ruhiyah, hikmah secara spiritual. Ada hikmah nafsiyah, hikmah secara emosional. Juga ada hikmah jasadiyah, hikmah secara fisik. Hikmah yang berkaitan dengan ruhiyah secara spiritual paling tidak diharapkan bahwa saat seorang itu melaksanakan ibadah puasa terdorong atas dasar nilai keimanan dan juga hanya semata-mata mengharap imbalannya itu dari Allah. Kita diajarkan bahwa apapun yang itu Allah janjikan kepada kita, kita harus selalu kemudian percaya. Tidak boleh kemudian ada sedikit pun keraguan. Karena iman ini yang diajak bicara adalah hati kita, keyakinan kita. Memang terkadang yang dijanjikan itu tidak kasat mata, tidak kelihatan.
Tinggal kita percaya atau tidak. Ada sekian banyak fadilah, keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang beribadah di dalam bulan Ramadan. Itu fadilah-fadilah yang tidak Allah berikan di luar bulan Ramadan. Tinggal kita percaya apa tidak. Kalau kita percaya berarti kita akan merespon apa yang Allah janjikan dan apa yang akan Allah berikan tersebut. Maka itu di dalam ayat berkaitan dengan puasa itu yang dipanggil itu orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena yang dijanjikan oleh Allah dalam syariat puasa selama bulan Ramadan ini tidak kelihatan mata. Saat kita diajak untuk kemudian, saat kita dijanjikan bahwa puasa ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan itu akan disamakan nilainya dengan ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib kemudian dilipat gandakan hingga 70 kali. Kadang lipatan-lipatan yang lebih dari itu, bahkan lipatan yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bisakah kita melihat tingkat kelipatan-kelipatan itu? Tidak kelihatan. Tinggal kita sekali lagi mau tidak merespon itu. Beda kalau janjinya itu berkaitan dengan sesuatu yang fisik. Misalnya dijanjikan di masjid ini pengumuman takmirnya selama bulan Ramadan, siapa yang sholat tarawih di masjid ini pulang dapat amplop isinya 100.000. Saya yakin semangatnya luar biasa. Bukan hanya komplek ini yang hadir, tapi di luar saat mereka mendengar akan datang semuanya. Karena apa? Yang dijanjikan kelihatan, real. Tapi kalau pahala tidak kelihatan, maka itu dipanggil itu keimanan. Yakin bahwa Allah ini perintah dari Allah dan yakin bahwa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti benar. Itu bukan janji-janji kosong, tapi bernilai. Tapi kapan nerimanya? Kelak. Jadi berkaitan dengan keimanan. Selain keimanan dalam melakukan sesuatu, kita diajarkan untuk kemudian semata-mata mengharapkan imbalan itu dari Allah. Nilai keikhlasan yang ada dalam hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Apa ihtisaban itu? Semata-mata mengharap imbalannya itu dari Allah. Artinya apa? Ikhlas, bukan mengharapkan dari manusia, bukan mengharapkan sanjungan, bukan mengharapkan pujian, bukan karena faktor A atau faktor B, murni karena ini perintah Allah saya lakukan dan saya hanya mengharapkan imbalan itu dari Allah. Karena kalau mengharapkan imbalan dari manusia itu seringkali kecewa. Kalau sudah mengharapkan semata karena Allah, maka jangan pernah terlintas untuk mengharapkan dari yang lain. Karena sudah ihtisaban, semata-mata mengharapkan imbalannya dari Allah. Ini mengajarkan kita tingkat keikhlasan di dalam beramal. Apapun amal kita lakukan, cobalah selalu didasari dengan nilai keikhlasan. Ihtisaban. Kalau ada orang puasa, kenapa puasa? Nggak enak kalau nggak puasa. Soalnya di kantor orang-orang semua puasa. Berarti puasanya bukan karena Allah. Kenapa kok puasa? Nggak enak nggak puasa. Orang anak saya di rumah puasa kok. Jadi puasanya karena faktor X, bukan karena Allah. Kalau kemudian itu dilakukan semata-mata ihtisaban, semata-mata karena Allah, maka imbalannya pun nanti datangnya juga diharapkan dari Allah, bukan dari manusia. Sekali lagi, dalam beraktivitas apapun cobalah selalu dasarnya ikhlas. Kalau ikhlas itu tidak akan pernah, kalau orang sudah ikhlas maka amalnya tidak akan pernah kemudian terpengaruhi oleh adanya pujian atau tidak, sanjungan atau tidak, itu tidak ngefek. Ada sanjungan silakan, tidak disanjung juga silakan, dipuji silakan, tidak dipuji juga silakan, tidak akan pernah berpengaruh kepada kualitas dari amalnya. Dan juga bahkan memberikan sesuatu apapun itu tidak menunggu terima kasihnya orang. Ada orang kemudian saat memberikan sesuatu lalu kemudian yang dibantu itu tidak berterima kasih. Orang ini kok dibantu tidak ada terima kasihnya. Berarti dia memberi karena faktor apa? Butuh terima kasih. Orang ini saya bantu tapi kok tidak bisa menghargai jasanya orang. Berarti kamu membantu pengen dihargai jasamu.
Orang yang ikhlas diajarkan dalam Ramadan, ihtisaban, cobalah kemudian melakukan apapun semata-mata harapannya itu imbalannya dari Allah dalam melakukan apapun. Karena kalau sekali lagi kalau kita harapkan itu dari manusia, maka kita tidak akan dapat apa-apa yang dari Allah. Orang mengharapkan pujian, ya sudah kau dapatkan hanya pujian itu. Kau mengharapkan sanjungan, ya sudah sanjungan kau dapatkan. Kau mengharapkan posisi, kedudukan, pangkat, ya itu yang kau dapatkan. Jangan mengharap kemudian imbalannya dari Allah. Apapun itu. Dan itu akan sia-sia. Kalau kita harapkan kemudian dari amal itu imbalannya dari manusia, maka sia-sia kita dapatkan hanya di tingkat dunia, di akhirat dapat apa-apa. Ada orang mungkin seringkali berpuasa, seringkali bersedekah, seringkali kemudian melakukan ibadah sunnah. Tapi waktu buku catatannya diberikan, disuruh dia baca, dilihat, ini kok catat, kok amal-amal ibadah saya tidak tercatat, kok banyak yang tidak tercatat. Apakah kemudian malaikatnya lupa untuk nyatet? Ya Allah, aku pernah melakukan ini dan itu, tapi kok di buku saya tidak ada. Allah tinggal menanya kemudian, kamu dulu waktu melakukan itu karena siapa? Karena aku, apa karena orang lain? Karena kau mengharapkan pujian dari orang lain dan itu sudah kau dapatkan dulu waktu dunia, yaitu sudah balasannya. Jangan mengharapkan lagi dari aku sesuatu. Ingat ada 3 orang yang kemudian dia berjuang, berjihad di jalan Allah sampai kemudian gugur. Saat di akhirat kemudian dia menagih, kok saya tidak termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, kan saya berjihad di jalan Allah. Kamu dulu waktu jihad itu tujuannya apa? Kan kamu supaya dikatakan kamu seorang pemberani. Dan sudah dipuji oleh orang-orang bahwa kau seorang pemberani, ya itu sudah balasannya. Orang yang bersedekah juga semacam itu. Waktu Allah, ya Allah aku bersedekah kok tidak ada catatannya. Kamu dulu bersedekah itu tujuannya apa? Kamu bantu masjid, bantu panti asuhan, bantu kemudian yatim piatu, bantu sana, bantu sini. Kan tujuannya supaya kamu dikatakan kamu orang yang dermawan. Dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang waktu kamu hidup dulu dan kamu bangga dengan pujian itu. Ya sudah, saat ini kemudian jangan menuntut balasan dari aku, karena itu sudah kau dapatkan waktu kau di dunia. Kenapa semacam itu? Kenapa kemudian amal itu hilang tak berbekas? Ternyata dia melakukan sesuatu tanpa didasari oleh keikhlasan kepada Allah. Kalau sudah ikhlas, maka apapun itu reaksi orang di luar tidak akan ngefek, tidak akan berpengaruh. Bapak Ibu seringkali coba ya, ini keikhlasan ini memang harus selalu kita pertahankan. Seringkali kemudian orang beramal karena faktor ria, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen didengar orang. Sekali lagi itu semua akan menghanguskan pahala dari amal ibadah kita. Kita seringkali kemudian berusaha tidak kelihatan orang memberikan sesuatu. Mata orang tidak ngelihat, tapi ternyata mata HP kita ngelihat. Ternyata lensa HP ini lebih tajam dan lebih jahat dari pandangan orang. Mata orang tidak ngelihat, tapi kemudian saat kita foto dan kemudian di-share, wah ini menghancurkan semua nilai pahala dari amal ibadah kita. Kadang ada orang yang merasa tidak lego kalau kemudian orang lain itu tidak tahu dengan amal yang dia lakukan. Pengen selalu kemudian di-share, pengen ditunjukkan. Padahal itu sekali lagi menghanguskan pahala dari amal yang dia lakukan. Ikhlas semata-mata karena Allah artinya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari yang lain. Kita ini sudah dituntut agar kemudian punya amalan yang itu tidak diketahui oleh orang lain. Istilahnya itu khobi'ah. Khobi'ah itu amal yang tidak ada yang tahu. Berarti itu betul-betul ikhlas. Ingat kisahnya 3 orang yang kemudian terjebak di gua, lalu kemudian ketutupan batu, lalu kemudian dia bertawassul dengan amalnya. Saat kemudian amal itu tidak ada yang tahu, hanya kecuali Allah menunjukkan nilai keikhlasan, dan itu kemudian diterima oleh Allah hingga kemudian bergeraklah batu hingga kemudian terbuka, menunjukkan nilai keikhlasan yang luar biasa. Jadi ini yang diajarkan oleh puasa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, nilai keikhlasan. Jadi bukan cuma puasa saja yang ikhlas,
tapi semua amal ibadah kita hendaklah dibangun dengan dasar keikhlasan. Yang kedua kemudian berkaitan dengan hikmah nafsiyah, hikmah secara emosional. Paling tidak dengan puasa ini kita diminta atau dituntut untuk lebih bijak dalam mengelola emosi kita. Ini bukan hanya saat bulan Ramadan, sekali lagi Ramadan itu adalah wadah madrasah yang kita di dalam Ramadan ini kita digembleng, diarahkan, harapannya saat kita keluar dari bulan Ramadan menjadi insan yang sempurna. Demikian pula berkaitan dengan mengelola nafsu kita, emosi kita, agar kemudian lebih bisa untuk tenang, tidak kemudian mudah untuk bereaksi, mudah untuk kemudian emosi, mudah untuk kemudian marah. Dengan Ramadan ini kita berusaha untuk ditata kembali, harapannya saat keluar kita lebih tenang dalam mengelola emosi kita. Maka itu kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada gunanya kalau orang kemudian dia puasa tapi kemudian dia belum bisa mengatur atau memanage lisannya, kejujurannya. Kalau dia belum bisa, maka tidak ada manfaatnya kemudian puasa itu. Bahkan kalau kemudian diajak untuk bertikai misalnya atau berkelahi, diganggu orang, kita hanya diminta merespon inni shaim, aku puasa, maka jangan diganggu. Ini diminta kita untuk mengelola. Dan yang ketiga berkaitan dengan hikmah jasadiyah berkaitan dengan fisik, bahwa puasa itu membawa kepada nilai kesehatan. Ini sudah disepakati, banyak penelitian yang membuktikan bahwa puasa membawa nilai kesehatan yang luar biasa untuk fisik dan jasad manusia. Kita dikelola, puasa itu betul-betul kemudian mengelola fisik kita agar kemudian kembali menjadi fisik yang betul-betul sehat. Dan sekali lagi penelitian sudah ada tentang itu, bagaimana kalau puasa itu meregenerasi sel-sel, bahkan sel-sel mati pun itu kemudian habis, tinggalnya kemudian baru. Dengan keluarnya seseorang dari Ramadan itu diharapkan menjadi fisik yang baru. Maka itu kewajiban untuk puasa itu selama 30 hari atau 29, selama 1 bulan. Ada puasa-puasa kemudian di luar itu yang itu juga sunnah, sekali lagi ini bagian dari nilai kesehatan. Ada puasa 3 hari, ada puasa kemudian 8 hari, ada 11 hari, ada 15 hari. Puasa Bid, puasa Senin Kemis digabung kemudian jadi 11, kemudian puasa Daud. Sebetulnya semua itu berkaitan dengan nilai kesehatan yang diharapkan atau yang diharapkan untuk didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi ini sekali lagi hikmah-hikmah yang patut untuk kita pahami dengan puasa Ramadan ini. Harapannya kita bisa dapat semakin termotivasi, dan saat kita melakukan satu ibadah itu kita betul-betul dapat memahami bahwa hikmah dari disyariatkan ibadah tersebut adalah ada beberapa hikmah seperti tadi disebutkan. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sempurna dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.